Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Baik Gambar. Kita masuk ke meneladani dakwah Rasulullah SAW di Madinah yang part kedua. Nah, sebelum kita mulai, marilah kita terlebih dahulu membiasakan kebiasaan baik, yaitu dengan minimal membaca doa basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Masuk ke materi selanjutnya, yaitu di bagian C, strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah, yaitu yang pertama meletakkan dasar-dasar kehidupan bermasyarakat, yang kedua surat Nabi Muhammad SAW kepada para raja-raja, dan yang ketiga ada penaklukan kota Mekah. Nah, untuk poin-poin ini akan kita bahas nanti di belakang. Oke, yang C1 meletakkan dasar-dasar kehidupan bermasyarakat. Yang pertama adalah membangun masjid. Jadi pertama kali Kanjeng Nabi itu datang ke Madinah, beliau berupaya membangun masjid yang dikenal sekarang sebagai Masjid Nabawi, dan masjid itu digunakan sebagai tempat peribadatan dan juga untuk bermusyawarah. Dan yang kedua yaitu membangun ukhuwah Islamiyah untuk menjaga persaudaraan, membangun persaudaraan. Nabi Muhammad SAW mempersaudarakan kaum Muhajir dan kaum Ansor menjadi hubungan kerabatan yang sangat kuat. Dan yang ketiga yaitu menjalin persahabatan dengan pihak-pihak yang non-muslim. Di sana ada suku Arab dan juga orang Yahudi yang non-muslim. Jadi beliau membuat sebuah perjanjian. Jadi kurang lebih isinya secara umum ya, isinya banyak, secara umum saja. Jadi isinya di sana dibebaskan untuk meluk agama apapun, boleh, yang penting tidak saling mengganggu. Terus yang kedua itu baik orang Arab, orang Yahudi maupun orang Muslim itu harus menjaga Madinah dari ancaman-ancaman luar. Nah, dari hal tersebut akhirnya membuat geram dari pihak kafir Quraisy melihat persatuan mereka, dan mereka khawatir. Akhirnya mereka meluncurkan serangan-serangan, dan akhirnya lahir peperangan-peperangan. Nah, nanti peperangannya di belakang nanti kita bahas. Peperangan itu yang pertama ada Perang Badar, yaitu pada tahun 624 Masehi atau 8 Ramadan tahun kedua Hijrah. Jadi pada saat bulan Ramadan, pada saat puasa, itu juga terjadi perang yang disebut dengan Perang Badar, dengan pasukan orang muslim itu 305 melawan 1000 orang. Secara kuantitas ini harusnya kalah, tapi atas semua adalah izin Allah. Jadi kaum muslim dimenangkan pada perang ini. Yang kedua ada Perang Uhud. Jadi Perang Uhud ini yang menarik, ada salah satu tokoh dari kafir Quraisy namanya Khalid bin Walid. Khalid bin Walid ini nanti juga akan masuk Islam. Jadi awal mulanya dia memerangi Kanjeng Nabi. Jadi setelah itu nanti dia akan masuk Islam, bahkan dia sampai ikut berperang. Nah, singkat cerita di sini pasukan Kanjeng Nabi itu sebenarnya sudah di depan pintu kemenangan, tapi karena beberapa ada yang tergoda karena harta. Jadi di dalam perang itu ada istilah harta rampasan. Jadi yang kalah itu hartanya dimiliki oleh yang menang. Nah, karena itu tergoda, akhirnya ya dikalah. Lalu yang ketiga ada Perang Khandaq. Perang Khandaq ini artinya perang parit. Jadi atas usul Salman Al-Farisi itu di sekitar Madinah itu digalilah parit untuk sebagai pertahanan. Dan ketika itu kaum kafir Quraisy yang ingin menyerang Madinah tidak bisa masuk. Akhirnya mereka mendirikan tenda berkemah di samping-samping parit tersebut di luar Madinah. Nah, itu mereka berkemah selama kurang lebih 1 bulan. Nah, ketika itu akhirnya ada semacam badai dan yang memporak-porandakan tenda mereka. Akhirnya mereka kembali lagi ke negeri mereka masing-masing. Yang selanjutnya ada Perang Hunain. Jadi Perang Hunain ini adalah perang tidak terima atau penuntutan balas atas berhala-berhala yang ada di Ka'bah. Jadi ceritanya di Perang Hunain ini Kanjeng Nabi dan umatnya sudah menguasai Mekah. Nah, ketika itu ada 2 suku yang tidak terima dan ingin menuntut balas atas berhala-berhala mereka yang ada di Ka'bah, yaitu dari Bani Thaqif di Taif dan Bani Hawazin di antara Mekah dan Taif. Keduanya menyerang,
lalu disambut dengan pasukannya Kanjeng Nabi yang menuju Hunain. Dalam waktu singkat Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan pasukannya dapat menumpas pasukan musuh. Dengan takluknya Bani Thaqif dan Bani Hawazin, seluruh jazirah Arab di bawah kekuasaan Nabi Muhammad SAW. Bayangkan seluruh jazirah Arab, itu tidak hanya Mekah dan Madinah, banyak kota-kota yang lain juga. Jadi itu sangat luas. Selanjutnya ada perang Tabuk. Jadi perang Tabuk ini adalah perang terakhir yang diikuti oleh Nabi Muhammad SAW. Perang ini dipicu ada salah satu tokoh namanya adalah Heraklius. Itu menyusun kekuatan yang sangat besar di utara Jazirah Arab dan Syria yang merupakan daerah taklukan Romawi, dan dalam hal ini pasukan besar ini bergabung dengan Bani Ghassan dan Bani Laksmides, namanya agak sulit ya ini. Nah, singkat cerita, dalam menghadapi pasukannya Heraklius ini, umat muslim banyak yang mendaftar untuk perang, dan ketika melihat itu pasukan dari Heraklius ini merasa ciut karena melihat pasukan muslim yang sangat besar, dan akhirnya mereka mundur. Yang bagian kedua yaitu surat Nabi Muhammad SAW kepada para raja-raja. Jadi salah satu strategi dakwahnya Kanjeng Nabi yaitu dengan menyampaikan surat-surat kepada raja-raja yang berkuasa di sekitar Arab sana. Dan tanggapan dari raja-raja yang disurati oleh Kanjeng Nabi itu ternyata semua tanggapannya negatif atau menolak. Bahkan sampai utusan Kanjeng Nabi itu dibunuh dengan kejam. Jadi untuk membalas itu, Nabi Muhammad menyiapkan 3.000 pasukan peperangan yang terjadi di Mut'ah, sebelah utara Jazirah Arab. Jadi pasukan Islam kesulitan menghadapi tentara Raja Ghassan dari Bani Romawi. Beberapa orang pasukan Muslim juga banyak yang gugur, dan mereka gugur dengan sebutan sebagai syuhada. Melihat kenyataan ini, komandan pasukan yaitu Khalid bin Walid yang ceritakan tadi di belakang menarik pasukannya dan kembali ke Madinah. Oke, yang selanjutnya adalah penaklukan kota Mekah. Jadi peristiwa ini dimulai ketika ada ayat turun terkait tentang perintah haji, dan ketika itu Kanjeng Nabi beserta kaumnya ingin masuk ke Mekah, belum sampai ke Mekah ya, ingin masuk ke Mekah tanpa senjata dengan memakai pakaian ihram, dan mereka sebelum masuk meminta izin agar bisa masuk ke Mekah, dan tapi tidak mendapatkan izin. Akhirnya mereka berkemah di Hudaybiyah ya. Nah, dan di sana akhirnya timbullah perjanjian dengan kafir Quraisy, yaitu yang disebut dengan perjanjian Hudaybiyah. Terus isinya yaitu yang pertama, kaum muslimin tidak boleh mengunjungi Ka'bah pada tahun ini dan ditangguhkan sampai tahun depan. Terus yang kedua, lama kunjungan dibatasi sampai 3 hari. Yang ketiga, kaum muslimin wajib mengembalikan orang-orang Mekah yang melarikan diri ke Madinah. Sebaliknya, pihak Quraisy menolak untuk mengembalikan orang-orang Madinah yang kembali ke Mekah. Terus yang keempat, selama 10 tahun dilakukan gencatan senjata antara masyarakat Madinah dan Mekah. Dan yang kelima, tiap kabilah yang ingin masuk kafir Quraisy ataupun masuk Islam bebas tanpa mendapatkan rintangan. Setelah itu pihak kafir Quraisy ini merasa dirugikan atas perjanjian tersebut, padahal perjanjian itu kan yang membuat mereka sendiri. Jadi melihat prestasi yang terjadi di Islam, ini merasa iri, akhirnya membatalkan secara sepihak. Dengan itu ya mau tidak mau pihak dari umat Kanjeng Nabi, Islam itu adalah umat Muslim, mereka mau tidak mau juga harus menyerang untuk membebaskan kota Mekah, dan akhirnya mereka masuk ke Mekah tanpa suatu hal yang berarti, karena memang pasukan sudah banyak sekali dan sangat kuat umat muslim. Dan akhirnya berhala-berhala yang di sekitar Ka'bah itu bersihkan semuanya. Dan setelah itu Kanjeng Nabi juga menyampaikan khotbah, itu yang dikatakan adalah khotbah pengampunan ya kalau nggak salah. Jadi isinya kurang lebih seperti ini. Siapa saja yang menyerangkan pedangnya ia akan aman, siapa saja yang masuk ke Masjidil Haram ia akan aman, dan siapa saja
yang masuk ke rumah Abu Sufyan ya juga akan aman. Dan setelah itu berbondong-bondong penduduk Mekah banyak yang menyatakan diri sebagai muslim. Ya, jadi itu ya kurang lebih materi yang dapat saya sampaikan. Nanti kalau memang ada materi-materi yang lain atau mungkin ada pertanyaan atau ingin filenya, silahkan komen ya, nanti di kolom komentar menyertakan alamat emailnya. Nanti akan saya kirim ke email untuk materi yang lebih lengkapnya. Ya, kurang lebih itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah sharing bersama. Di sini hanya sharing ya, saya tidak mengajarkan. Kalau mengajarkan ya berarti pinter, aku rumso teko sakmono sik padha belajare. Oke, kita tutup bersama-sama dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.